Bayangkan kalau orang-orang menertawakan idemu, apakah kamu masih akan terus melakukannya? Itulah yang terjadi pada seorang mekanik sederhana dari Jerman bernama Gottlieb Daimler. Tahun 1800-an, ketika dunia masih dipenuhi kereta kuda dan asap batu bara, seorang pria di Jerman tengah memimpikan sesuatu yang gila untuk zamannya. Dia percaya suatu hari nanti, manusia bisa bergerak cepat tanpa bantuan kuda, tanpa rel kereta, hanya dengan mesin kecil buatan tangan manusia. Daimler bukan ilmuwan kaya atau lulusan universitas ternama. Ia hanyalah seorang tukang, mesin yang gemar membongkar alat dan memperbaikinya sendiri. Ia sering mengotak-atik jam, mesin uap, bahkan peralatan bengkel hanya untuk mencari tahu bagaimana cara membuat tenaga besar dari benda kecil. Tapi setiap kali ia mengutarakan idenya, orang-orang menertawakannya. Mana mungkin mesin sekecil itu bisa menggerakkan manusia? Kata mereka. Namun bagi Daimler, kata tidak mungkin hanyalah tantangan baru. Siang malam ia bekerja di bengkel kecilnya, penuh dengan bau minyak dan bunyi logam. Tangannya kotor, bajunya lusuh, tapi pikirannya menyala. Ia mulai merancang mesin kecil berbahan bakar bensin, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mesin itu terus gagal. Kadang meledak, kadang mati mendadak. Tapi Daimler tidak menyerah. Ia tahu kalau idenya berhasil, dunia tak akan lagi sama. Ia ingin membuktikan bahwa mesin bukan hanya milik pabrik atau kapal besar, tapi bisa menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia. Satu malam di bengkel kecilnya, percikan api dari mesin ciptaannya menyala, dan di sanalah sejarah baru dimulai. Tapi apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Motor pertama di dunia. Tahun depan 1945 di sebuah gudang kecil di Cannstatt, Jerman, dua sahabat bekerja siang malam tanpa tahu bahwa mereka sedang menciptakan sejarah. Nama mereka, Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach. Mereka bukan bangsawan, bukan ilmuwan besar, hanya dua orang yang percaya bahwa mesin kecil bisa mengubah dunia. Setiap hari mereka berdua mengutak-atik logam, mencoba membuat mesin sekecil mungkin, tapi cukup kuat untuk menggerakkan sesuatu. Bengkel mereka dipenuhi bau bensin, suara palu, dan harapan besar di tengah malam yang sunyi. Suatu malam saat mesin kecil mereka akhirnya menyala, getarannya mengguncang hati mereka berdua. Api kecil itu menjadi simbol awal dari sesuatu yang akan menyalakan masa depan manusia. Daimler berkata pelan, bayangkan kalau mesin ini bisa membawa manusia berjalan tanpa kuda. Maybach hanya tersenyum, lalu mengambil sepeda kayu tua yang ada di pojok ruangan. Dengan penuh keyakinan, mereka memasang mesin mini bertenaga bensin itu di atas rangka sepeda kayu. Semuanya terlihat sederhana, tapi sebenarnya luar biasa. Saat percikan api pertama menyalakan mesin itu, roda kayu mulai berputar sendiri. Bunyi put, put, put. Terdengar pelan tapi pasti. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah kendaraan bergerak tanpa kuda, tanpa dorongan tangan, hanya dengan kekuatan mesin. Mereka menamainya Reitwagen, atau kendaraan tunggangan bermesin. Itulah cikal bakal sepeda motor pertama di dunia. Gambaran mesin itu masih kasar, rangka kayu, roda besar, kursi sederhana, dan mesin satu silinder kecil di tengahnya. Namun di balik kesederhanaannya, tersembunyi revolusi besar, awal dari transportasi pribadi modern. Daimler menatap ciptaannya dengan mata berbinar dan berkata, suatu hari nanti manusia akan bepergian lebih cepat dari angin. Dan ia benar. Dari gudang kecil itu, dunia mulai bergerak menuju era baru. Tapi perjuangan Daimler belum selesai, karena setelah menciptakan sepeda motor pertama, ia punya mimpi yang lebih besar lagi.